Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini sudah siap belajar? Alhamdulillah kalau sudah siap. Sekarang siapkan alat tulis kalian untuk mencatat pembelajaran hari ini. Sudah disiapkan? Ya, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, tepat sekali, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai sebab-sebab dan peristiwa Fathu Mekah. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yang pertama, melalui metode ceramah dan video dari ibu beserta didik dapat menyebutkan sebab-sebab dan peristiwa Fathu Mekah. Melalui video pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab dan peristiwa Fathu Mekah. Melalui video pembelajaran ini pula, peserta didik mampu mengambil pelajaran dari peristiwa Fathu Mekah. Sebelum berlanjut materi, Ibu akan menyampaikan prosedur presensi hari ini. Silakan isi presensi di kolom komentar bawah video dengan format nomor absen, nama kelas. Presensi berlaku 1 kali 24 jam. Jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan, Ibu anggap tidak hadir atau tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, mari kita lanjut. Sebelum kita melanjutkan materi, ada 3 poin yang akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua ada sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga ada kemenangan kota Mekah atau Fathu Mekah. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah sendiri adalah perjanjian damai antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy, di mana isi perjanjian tersebut adalah adanya larangan peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Namun baru saja berjalan 2 tahun perjanjian tersebut, kaum Quraisy telah melanggar perjanjian tersebut. Mereka memberikan bala bantuan kepada Bani Bakar, sekutu mereka, untuk menyerang Bani Khuza'ah. Sedangkan Bani Khuza'ah adalah salah satu suku muslim pengikut Rasulullah. Peristiwa itu terjadi pada 8 tahun Hijriah. Saat itu Bani Khuza'ah sedang berada di pangkalan air miliknya yang bernama Al-Watir. Tiba-tiba saja Bani Bakar menyerang mereka dengan dibantu persenjataan oleh kaum kafir Quraisy. Salah satunya adalah pasukan Ikrimah bin Abu Jahal. Lalu Bani Khuza'ah melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegur dan memberikan peringatan kepada kaum kafir bahwa dengan memberikan bala bantuan kepada Bani Bakar berarti telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah mereka sepakati. Lalu kaum kafir menjawab bahwa perjanjian tersebut telah selesai dan telah dibatalkan. Dengan adanya pengkhianatan dari kaum kafir atas perjanjian Hudaybiyah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap tegas. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk segera berangkat menuju ke Mekah menjemput kemenangan. Banyak kabilah-kabilah yang bergabung seperti kabilah Sulaim, Muzainah, Ghatafan, dan lainnya, hingga pasukan Rasulullah pun mencapai 10.000 orang. Ternyata berita kedatangan Rasulullah SAW pun didengar oleh kaum kafir Quraisy di Mekah.
kaum kafir merasa khawatir akan mendapatkan kekalahan karena adanya banyaknya pasukan Rasulullah serta banyaknya tokoh kaum kafir yang masuk Islam. Salah satunya adalah Khalid bin Walid. Rasulullah SAW pun memerintahkan bala tentaranya untuk mendirikan perkemahan di dekat kota Mekah, tepatnya di Mar Az-Zahran. Kemudian 10.000 obor pun dinyalakan. Rasulullah SAW didatangi Abbas pamannya yang menyatakan keislaman. Abbas berkata merasa khawatir dengan keluarganya di Mekah dan membayangkan kehancuran kota Mekah atas rombongan dari Rasulullah. Rasulullah SAW pun bersikap bijak. Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya agar jangan khawatir dengan keluarganya di Mekah. Rasulullah SAW pun menjamin bahwa pasukannya ini akan masuk ke dalam kota Mekah secara damai. Tidak ada niatan sedikit pun untuk memerangi atau membunuh kaum kafir Quraisy di Mekah. Setelah mengadakan perkemahan, Rasulullah bersama pasukannya bersiap menuju ke Mekah. Sesampainya di Zutua, Rasulullah melihat tampak sekelilingnya. Tidak ada tampak perlawanan satupun dari kaum kafir Quraisy. Dalam memasuki kota Mekah ini, Rasulullah mempunyai strategi dengan membagi pasukannya menjadi 4 kelompok dan masuk ke dalam 4 arah. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Zubair bin Awam, diperintahkan untuk masuk dari arah utara. Pasukan yang kedua dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, diperintahkan masuk dari arah bawah. Pasukan ketiga dipimpin oleh Sa'ad bin Ubaidah, diperintahkan masuk dari arah barat. Pasukan yang terakhir atau keempat dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, diperintahkan masuk dari arah atas, yaitu kaki Gunung Hind. Rasulullah SAW pun berpesan kepada para pasukannya agar jangan meneteskan darah sedikit pun kecuali dengan sangat terpaksa. Pasukan pun mulai masuk sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Rasulullah juga berpesan kepada para pasukannya agar saat memasuki kota Mekah mereka menyebarkan sebuah pengumuman. Lalu apa isi pengumuman tersebut? Isi pengumuman tersebut adalah yang pertama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya maka dia aman. Yang ketiga, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Masuknya pasukan muslim dari 4 arah ini dapat dikatakan berjalan dengan lancar. Hanya saja pada pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid terjadi sedikit hambatan karena dihadang oleh kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sehingga dengan sangat terpaksa terjadi peperangan kecil yang menyebabkan 2 pasukan muslim gugur dan 22 orang kafir meninggal. Namun, rintangan tersebut dapat dihalau dan diselesaikan dengan baik. Ikrimah bin Abu Jahal pun melarikan diri. Akhirnya, kota Mekah dapat dikuasai oleh Rasulullah bersama pasukannya. Nah, dalam sejarah Islam, kemenangan kota Mekah ini dikenal dengan istilah Fathu Mekah, di mana peristiwa ini terjadi pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian, pasukan Rasulullah pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang diraihnya. Kemudian pasukannya pun menuju ke Baitullah untuk beribadah melaksanakan umroh bersama. Dari peristiwa Fathu Mekah ini dapat diambil ibrah atau pelajaran yang pertama bahwa untuk menegakkan kebaikan dibutuhkan suatu perjuangan yang keras dan sangat panjang. Bukan hanya mengandalkan doa saja, melainkan mereka harus mengarahkan segala kemampuan dengan gigih, mengorbankan harta maupun nyawa mereka. Yang kedua, kebenaran harus ditegakkan dengan cara yang baik, karena kebenaran yang ditegakkan dengan cara yang tidak baik akan menodai kebenaran yang telah diperjuangkan, serta tidak menzalimi orang lain atau menyakiti pihak lain.
Yang ketiga adalah mengajarkan kita untuk menjadi seorang pemaaf dan tidak pendendam. Oke, sudah paham anak-anak dari materi penjelasan Ibu? Alhamdulillah kalau sudah paham. Coba jawab pertanyaan Ibu. Tadi siapa yang diserang oleh Bani Bakar? Tepat sekali, Bani Huza'ah. Lalu apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir? Ya, kaum kafir membantu sekutu mereka Bani Bakar untuk menyerang Bani Huza'ah. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan anak-anak tanyakan melalui WhatsApp grup kelas atau menghubungi Ibu secara pribadi. Sebagai bahan evaluasi, silahkan anak-anak buka buku SKI halaman 57. Kerjakan soal-soal tersebut, dikumpulkan melalui WhatsApp grup kelas dengan format nomor absen, nama kelas, paling lambat pada pertemuan pekan depan ya. Kiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.